Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 18 Februari 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Verdina. Perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 25 Februari 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Rendri Chandra Dinata. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me, you paint the sky with. Kita memuji Tuhan, amin. Kasih siapa yang besar? Kasih Yesus, amin. Haleluya, come on. Mari angkat suaramu, puji Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih apa? Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat tangan kita katakan. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari puji Dia. Come on, church. Haleluya. Angkat suara kita, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan. Selamatkan pulihkanku. Mari angkat tangan kita katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan sebentar. Saudara, kalau memuji Tuhan tuh mesti all out. Amin. Amin. Saya tahun ini 53 tahun. Ya kan? Tapi saya kalau memuji Tuhan tuh all out. Amin. Sebab nanti kalau di sorga udah tugas kita memuji Tuhan. Amin. Kalau saudara yang gak memuji Tuhan, gak joget, nanti di sorga paling belakang. Yang suka joget di depan, dekat sama Tuhan Yesus. Kalau di belakang dekat pintu keluar. Ya kan? Siapa yang mau joget di sini? Amin. Amin. Gini, nggak usah pakai pattern, nggak usah kanan kiri, yang enak aja, yang enak, amin. Coba mulai, 1, 2, yang enak, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Mana goyangnya? Kasih yang menemukanku, Selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan. naikkan syukur. Ayo joget ya. Ku tak akan berhenti
sukacita, amin. Amin. Coba lihat kanan kiri sekali lagi. Jangan ngapa-ngapain. Bilang ke sebelahnya, kalau tepuk tangan yang kena. Saya lihat ada yang gak kena. Ada juga yang gak nyampe. Ya kan? Kalau kita memuji Tuhan, harus benar-benar kita memuji Tuhan, amin. Amin. Saudara, saya lihat ya, zaman era sekarang ini kan saya WL-nya 27 tahun yang lalu. Lihat, anak-anak sekarang tuh lemes-lemes. Zaman saya tuh loncat sampai jalan-jalan keliling-keliling tuh. Saya kalau WL tuh baju habis 4. Jadi kemarin saya sama istri saya nih, Dan kamu WL. Waduh, udah berapa lama nih gak WL ya? Dikasih lagu, lagunya juga milihnya orang mah pakai doa. Saya emang enggak, gitu di mobil, ini aja nih lagunya nih. Terus yang kedua, ini aja nih. Udah selesai nih milih nih. Sebutin, lu apal gak? Enggak. Biasanya saya kalau WL nih, saudara ini saya bersaksi nih sekalian nih. Kalau WL nih, dulu nih, lagi muda nih, dikasih lagu hari ini, sehari apal. 5-6 lagu apal. Sekarang dari hari Senin kemarin, sampai sekarang ditanya, lu apal? Enggak. Tadi barusan di mobil, lu lagunya apa? Apa ya? Bingung nih. Jadi saudara kalau salah-salah dikit, mohon maklum ya. Yang penting bukan salahnya, yang penting enaknya. Ya kan? Sekarang sekali lagi siapa yang mau joget nih sama saya nih? Angkat tangan sekali lagi. Kasih tos dulu kanan kiri. Amin. Haleluya. Come on, mari menari bagi Tuhan. Yeay. Haleluya. Mari bersuka cita. Come on. Dalammu ku temukan sukacita. Katakan, dunia takkan sanggup untuk berikan. Berikan apa? Segala bebanku pun menggantikan. Selama ada di dalammu. Angkat tangan joget. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Yeay. Amin. Haleluya. Kau ada Mendampingi setiap langkahku. Beri apa? Berikan kekuatan dengan rohmu. Janji siapa? Siapa janji? janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang Indah. Mari joget. Kaulah sukacita, Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Amin. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, come on. Mari kedua tangan kita angkat ke atas, katakan. kaulah sukacita Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Come on. Kaulah Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kaulah sukacita.
Saudara bersuka cita, amin? Amin. Tadinya mau 5 lagu. Tapi karena umurnya udah segini, 2 lagu aja cukup. Ngos-ngosan juga ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Saya minum dulu ya. Seberapa banyak saudara yang mengasihi Tuhan? Saya rasa semuanya mengasihi Tuhan, amin. Tapi seberapa banyak yang benar-benar sangat mengasihi Tuhan? Coba angkat tangan. Haleluya. Yang angkat tangan baru di depan aja. Siapa yang benar-benar mengasihi Tuhan? Angkat tangan saudara. Amin. Mari kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Karena kita tahu Tuhan itu setia. Tuhan itu selalu ada buat kita, amin. Kadang-kadang manusia yang gak setia. Kadang-kadang kita yang gak setia. Tapi Tuhan tuh panjang sabar. Kadang-kadang dia lihat anaknya yang bandel nih, dombanya yang hilang nih. Satu, padahal ada 99 yang dekat dia. Tapi dia cari yang satu. Mungkin saudara yang satu ini, mau gak saudara? Jangan sampai dicari sama Tuhan. Datang kembali kepada Tuhan. Karena Dia sumber kehidupan kita, amin. Mari angkat tangan kita, tundukkan kepala kita. Katakan, Tuhan Kau baik. Tuhan, Engkau kekuatanku, Engkau perlindunganku. Oleh sebab itu, saya tidak goyah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Katakan, aku tak akan goyah, aku takkan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab apa? Sebab Kau sertaku. Sekali lagi, katakan dari hati. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan. Tempat perlindunganku. Amin. Di saat badai menerpa, katakan, aku tak akan goyah. Katakan lebih sungguh lagi, katakan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kalau saudara berkenan, angkat tanganmu, katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Mari katakan, siapa Dia? Yes, sukacitaku. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Mari penuhi hati kami Hati kami yang rindu menyembah-Mu. menyembah-Mu. Kami panggil nama
kami semua di tempat ini yang rindu menyembah-Mu Tuhan. We worship you Lord. Haleluya, 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 haleluya. Jesus sejauh langit dari bumi. Amin. Katakan Kaulah Tuhan, my strength. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu, sembah Dia dengan hati yang sungguh. Langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Mari penuhi hati kami. Menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Katakan Kaulah Tuhan, sukacitaku. Mari jemaat Tuhan saja angkat pujian ini. Katakan sejauh langit. Mari angkat suaramu, come on church. Sembah Dia, muliakan Dia, haleluya. Sebelum saudara mengasihi Dia, Dia terlebih dahulu mengasihi kamu. Mari penuhi hatimu yang rindu menyembah Tuhan hari ini. Hari ini sembah Dia, come on. Panggil namanya Yesus. Sejauh langit dari bumi, oh begitu besar. Katakan Kaulah Tuhan, Engkau Tuhan. Sekali lagi saudara, katakan saudara, sejauh langit. Mari dengan lembut katakan sejauh langit. Oh Tuhan Yesus, Engkau ada di sini. Engkau hadir bersama kami Tuhan. Engkau besar Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Kami rindu. Kami rindu menyembah-Mu. Menyembah-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Sejauh langit. Oh Jesus, kami tinggikan nama-Mu. Katakan Kaulah Tuhan, my strength, my power, Jesus. Mari sembah Dia, come on church, angkat tanganmu sembah Dia. Oh Jesus, sembah Dia, come on church. Roh Kudus, Kau ada di sini Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Oh kami buka hati kami Roh Kudus. Masuk dalam hati kami Tuhan. Bernaung dalam hati kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah sumber kekuatanku, sembah Dia. Roh Kudus, Kau ada di sini. Bersama kami Tuhan.
ada di sini Roh Kudus. Kau ada di sini Tuhan. You are welcome in this place. Makasih Tuhan. Thank you, Father. Kalau Engkau beserta kami tidak khawatir Tuhan. Amen. Kami gak akan takut Tuhan. Amen. Kami gak akan bimbang. Karena kami tahu Tuhanlah pertolongan kami. Jesus, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Katakan Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Let's sing your Father. Kau luar biasa Tuhan. Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Saudara, di musim terakhir ini, terkadang beban itu datang kepada kita tanpa kita mau. Terkadang kesulitan itu datang tanpa kita inginkan. Tapi satu hal saya percaya, kita punya andalan yang kuat. Amin. Yesus andalan kita. Mari katakan, pegang hatimu, katakan Tuhan, Engkaulah andalanku. Engkaulah andalanku Tuhan. Saya kasih kesaksian sedikit. Sambil kita menyembah Tuhan. 2020 masa yang sulit. Semua bisnis, semua kegiatan harus ditutup. Anak saya harus kembali sekolah ke luar negeri. Pada waktu itu bisnis saya juga guncang, saudara. Satu hal, pada waktu itu anak saya harus berangkat kembali. Dia berkata kepada saya, "Pak," pada waktu dia pergi, dia bilang, "Gak usah pikirin aku lagi. Gak usah kasih biaya aku lagi, aku tahu papa susah." Saya sedih juga saudara, biar gimana pun saya seorang ayah. Tapi satu hal saya melihat, setelah pergi dia bisa melakukan hidupnya tanpa dukungan saya. Satu hal Tuhan berjanji, Tuhan pasti genapin. Tuhan tuh gak pernah kerja setengah-setengah, dia selalu kerjanya full saudara. Pada waktu anak saya berangkat, dia lulus sekolah, tidak berapa lama dia dapat pekerjaan yang terbaik. Saya bersyukur, saya berdoa buat anak saya. Dan sampai hari ini, dia adalah seorang yang dalam 2-3 tahun dia adalah seorang yang dipakai Tuhan di dalam pekerjaannya. Mungkin dia sekarang sebagai top leader di bidangnya. Saudara, saya mau kasih tahu ini bukannya menyombongkan diri, tapi satu hal saudara, kalau kita andalin Tuhan saudara, Tuhan gak pernah tinggalin kita loh. Amin. Saudara, mungkin pergumulan saya tidak seberat saudara. Mungkin pergumulan saudara lebih berat dari saya. Tapi satu hal saudara percaya, ada Tuhan Yesus yang kamu andalkan. Kamu kan? Coba kasih tahu kanan kiri. Ya kan? Katakan, apapun masalahmu. Ayo katakan kanan kiri. Ayo kita harus katakan kanan kiri. Jangan malu saudara. Apapun masalahmu, ada Tuhan Yesus yang kamu andalkan. Amin. Amin. Oleh sebab itu, tugas kamu cuma satu aja. Nggak ada yang lain. Percaya saja. Percaya saja. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Katakan, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nanti, pertolonganmu Tuhan dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang
yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari angkat kedua tangan kita katakan, yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biar mujizatmu terjadi di tengah kami Tuhan. Engkaulah Tuhan. Come on church. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari sembah Dia. Come on church. Haleluya Jesus. Sembah Dia saudara. Selama kami menyembah-Mu Tuhan, selama kami meninggikan-Mu Tuhan, mujizat pasti terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jesus. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Tinggikan nama-Mu Bapa kami yang baik, yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada Tuhan. Kami tahu semua karena kami dipelihara oleh kasih-Mu. Karena kami dijamin oleh janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan apapun musim kehidupan yang kami lewati. Kami percaya akan firman-Mu yang berkata, sekali-kali Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah biarkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami bersyukur kami boleh panggil Engkau Bapa. Kami bersyukur kami boleh panggil Engkau Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan waktu kami mendengar firman-Mu, Engkau mendemonstrasikan kuasa-Mu. Engkau mendemonstrasikan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami. Karena kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan setiap kami. Roh Kudus sudah ada bersama dengan kami. Tuhan sudah mengurapi kami. Sehingga setiap pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu itu boleh menimbulkan iman kami. Setiap pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh mendapatkan hikmat dan pengertian. Dan di atasnya kami boleh hidup. Dan hidup kami adalah hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Dari
dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu percaya waktu firman-Mu disampaikan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Hamba-Mu percaya dan kami percaya di tempat ini ada kesembuhan, ada mujizat, ada kelegaan, ada kekuatan, ada jawaban, ada terobosan yang kami terima dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan di dalam satu nama-nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa pastinya ya. Bulan ini kita masih membahas tentang menguasai atau memahami perubahan untuk dapat melewati transisi kehidupan ya. Menguasai dan memahami perubahan untuk dapat melewati yang namanya transisi kehidupan. Saya mau tanya dulu, seberapa banyak di tempat ini yang enggak pernah ngalamin perubahan? Boleh angkat tangan? Enggak ada ya, termasuk yang ngomong. Kita semua pernah ngalamin yang namanya perubahan. Dari yang mungkin belum menikah, sekarang sudah menikah, punya anak, bahkan ada yang udah jadi oma, punya cucu. Betul? Itu suatu proses perubahan, betul ya? Mungkin ada yang dulunya punya perusahaan cuma satu gitu ya, sekarang punya perusahaan 3 gitu ya. Itu juga bicara tentang yang namanya perubahan. Nah kalau saya bicara perubahan, saya mau ngomong saya sama Pak Iwan deh ya. Tadi tiba-tiba keinget gitu ya. Dulu zaman pacaran, untung pacarannya cuma 3 bulan ya Pak Iwan ya. Dulu zaman pacaran, oh saya diajaknya ke teppanyaki melulu gitu ya. Tapi begitu sudah menikah, diajaknya ke amigos. Tahu amigos? Agak minggiran got sedikit gitu maksudnya. Dengan kata lain kaki 5 gitu ya. Tapi saudara bersyukur saya memahami dan menguasai perubahan itu. Sehingga saya gak jadi kecewa, gak jadi begini, dulu ngajaknya di hotel melulu, makannya teppanyaki melulu, sekarang makannya amigos melulu, cerea, enggak gitu ya. Jadi sekalipun ngalamin perubahan, saudara Tuhan mau dan Tuhan mau supaya saudara dan saya belajar untuk menguasai dan memahami hal itu supaya kita bisa melewati. Bilang kiri kanannya supaya bisa melewati. Ya, ada tertulis saudara bahwa segala sesuatunya di dunia ini akan berlalu. Cuma satu yang gak akan berlalu, yaitu apa? Firman Tuhan. Segala sesuatunya di dunia ini berubah-ubah, betul ya? Sering dikatakan begitu ya. Cuma satu yang gak pernah berubah, siapa? Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Nah bicara tentang perubahan, saya percaya kita harus memahami dan mengerti hal ini. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, Pengkhotbah 3 ayat yang pertama firman Tuhan bilang begini, untuk segala sesuatu ada waktunya, dia katakan begini di ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi buat segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu semua ngalamin perubahan. Segala sesuatunya tuh ngalamin pergeseran. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22 gak apa-apa, boga nikmatin aja, ntar gak begitu lagi. Kejadian 8 ayat 22 katakan apa? Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya kita hidup di dalam dunia yang terus mengalami perubahan. Yang terus silih berganti mengalami perubahan.
Oleh karena itu penting untuk kita memahami hal ini supaya kita tidak menjadi kecewa. Supaya kita tidak menjadi lemah. Supaya kita tidak menjadi takut. Bilang kiri kanannya, perubahan adalah bagian dari kehidupan. Amin. Kalau kita nggak mau ngalamin perubahan, tempatnya di 2x1. Nggak ada perubahan lagi di situ. Selesai hidup lo gitu. Ya, tetapi selama kita hidup, yang namanya perubahan itu selalu ada dan bahkan konstan terjadi. Yang namanya perubahan, kalau kita baca turun sedikit dikatakan begini, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya, lalu dikatakan lagi, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Lalu dikatakan apa lagi? Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu ada untuk segala sesuatunya, ada waktunya. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi saya percaya setiap perubahan yang kita alami itu Tuhan pakai untuk purpose-nya Tuhan. Untuk destiny ilahi. Waktu saya kenal Pak Iwan, saya merasa saya wanita yang paling beruntung seluruh dunia. Kenapa? Yang ngenalin saya ibu gembala. Pak Iwan waktu berkenalan sama saya, naiknya BMW, saudara. Ya, jam Bulgari, rumah 5.000 meter, punya toko, semuanya aman. Udah siap kawin, umur 38, udah siap kawin. Ya, dan saya apalagi saya doa dan puasa. Jadi buat saya saat itu, wah, saya udah dapat yang terbaik dari Tuhan. Saya wanita yang paling berbahagia di dunia. Tetapi saudara, setelah berlangsung pernikahan, kita nggak pernah tahu dan nggak pernah merancangkan. Tiba-tiba toko dijual, rumah dijual, kontrak pula di gang, di Tebet, yang kontrakannya sebesar kamar kami. Saudara, saya berdua bersyukur. Sekalipun perubahan itu gak enak, tapi perubahan itu membawa kami ke hari ini. Tepuk tangan boleh untuk Tuhan. Yang saya mau katakan adalah kita gak bisa menolak perubahan. Tetapi bagaimana kita meresponinya, itu yang menentukan hasilnya. Nah, oleh karena kita hidup di dalam dunia yang terus berubah-ubah, boleh ingatkan kiri kanannya bilang begini, makanya kamu perlu Tuhan. Betul? Karena kita hidup di dalam dunia yang konstan ngalamin perubahan. Jadi jangan ada di sini bilang begini, kok orang Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, kok saya rugi? Kok saya sebagai orang Kristen, kok saya sedih? Kok saya sebagai orang Kristen, kok saya ngalamin ini? Bilang lagi dong kiri kanannya, tenang, itu bagian dari kehidupan. Amin. Itu bagian dari kehidupan. Tetapi saya mau katakan bukan Tuhan yang merancangkan kecelakaan. Amin. Tetapi kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, di mana hal itu bisa terjadi. Tetapi buat Allah kita, buat Tuhan kita, firman Tuhan katakan apa? Dia sanggup turut bekerja di dalam setiap perkara, di dalam setiap musim kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Pak Iwan kemarin ini pesan sama saya, nitip khotbah, nitip pesan. Dia bilang, Ola jangan ngomong yang jeleknya aja, ngomong juga yang baiknya. Betul saudara, ada orang-orang yang ngalamin perubahan dari yang gajinya 1 juta
tiba-tiba dapat gaji 25 juta, saudara. Itu pun suatu perubahan. Tetapi kembali, baik perubahan yang gak enak maupun perubahan yang enak, bagaimana kita meresponinya itu yang menentukan hasil. Saya percaya di sini gak ada, di luar banyak ya. Bapak-bapak atau cowok-cowok yang gajinya tiba-tiba dari 6 digit menjadi 7 digit gitu ya. Bukan cuma gaji yang nambah, pacar nambah, istri nambah gitu ya. Itu kan artinya tidak meresponi dengan benar. Atau mungkin gak usah yang nambah deh, itu terlalu ekstrim Bu Ola. Kita kan anak Tuhan gak kayak gitu. Ya mungkin gak seperti itu, mungkin jadi maaf ya kalau kata orang Betawi, songong banget lu jadi orang gitu maksudnya. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi sombong, jadi gak nganggep orang, saudara. Nah saudara, perubahan demi perubahan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, di sini dikatakan bahwa ada 2 macam perubahan. Ada perubahan yang expected, ada perubahan yang unexpected. Ada perubahan yang kita sudah duga terjadi, ada perubahan yang tidak terduga terjadi. Kita hidup cuma di 2 musim. Kalau di luar negeri ada 4 musim, betul ya saudara ya. Nah hidup di 2 musim dulu kita udah ngerti lah. Kalau udah bulan ber, udah musim hujan. Tapi sekarang udah ber, tetap gerah. Betul? Ternyata hal itu pun gak benar. Bilang kiri kanannya, pengalamanmu bukan kebenaran. Amin. Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran. Amin saudara. Ini kan bicara kalau dulu ber pasti hujan. Tapi kenapa sekarang kalau ber belum hujan? Karena firman Tuhan tadi katakan bahwa dunia ini terus mengalami perubahan. Tetapi kita punya seseorang di dalam hidup kita, ahli di dalam perubahan. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Boleh gak nyanyiin lagu ini? Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yang yakin katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin saudara. Kita harus bersyukur dengan perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan di dalam Tuhan, perubahan itu menjadikan kita kuat. Perubahan itu menjadikan kita dewasa. Anak saya nih yang nomor 2, Kai, dia lagi seneng banget dengan yang namanya olahraga, perjiman dan segala macam. Saya juga pernah pakai PT saudara. Itu PT katakan Bu Ola, kalau hari ini udah treadmill, udah udah rowing, besok gak boleh lagi, diganti lagi dirubah. Saya bilang gak mau, saya maunya yang ini aja. Saya maunya yang ini aja. Enggak Bu, karena kalau ibu terus-terusan itu ototnya udah gak efektif lagi. Saudara, saya percaya saudara, setiap perubahan itu memperlebar, memperluas kapasitas hati setiap kita. Amin saudara. Itu saya dibawa sama personal trainer, ntar latihan ini, ntar ganti ini. Saya sih gak mau saudara. Saya maunya tetapnya itu aja, udah nyaman. Saya punya 2 orang temen yang dokter, salah satunya dokter Calvin, dia lagi ada di Manado, sama satu lagi dokter Tami. Dan dia benar saudara, dia katakan saudara bahwa tubuh manusia itu merekam. Tubuh kita ini pinter saudara. Dia merekam apa yang menjadi kebiasaan kita. Makanya kalau orang yang seneng gula, pasti
dia suka makan yang manis terus. Kalau orang yang senang makan asin, dia pasti lebih suka yang asin-asin terus. Kenapa saudara? Karena tubuh ini merekam apa yang menjadi kebiasaan kita. Kayak saya kalau nggak salah pernah sharing, misalnya kita biasa makan 3.000 kalori per hari. Waktu kita mau diet, kita makan 2.000 kalori, saudara ini bunyi. Ini sakit, apalagi pusing. Saya nggak bisa diet, pusing. Kenapa? Tubuh ini ngasih signal, hello, kamu makannya kurang. Biasa 3.000, ini baru 2.000 kalori. Jadi tubuh ini ngasih signal, saudara, karena nggak biasa, saudara ya. Oleh karena itu kita perlu memahami perubahan, saudara. Supaya kita tahu, saudara, sekalipun perubahan terjadi, kita bisa meresponi dengan benar, sehingga hasilnya pun menjadi hasil yang berbeda. Tahun 2024, tahun yang baru, musim yang baru, presiden dan wakil presidennya aja baru. Betul? Sekalipun presidennya baru, wakil presidennya baru, menterinya baru, tetapi kalau kelakuan kita tetap sama kayak tahun-tahun yang lalu, kehidupanmu tidak akan pernah berubah. Amin. Amin. Yes. Kalau engkau terus mengulang seperti tahun-tahun yang lalu, jangan harap hasilnya berbeda. Padahal presidennya baru, wakilnya baru, menterinya baru, pemerintahannya baru. Mungkin ada peraturan-peraturan yang baru. Tapi kalau kitanya gak mau berubah, hasil yang sama yang akan saudara dan saya dapatkan. Bilang kiri kanannya, yuk berubah. Amin, saudara. Kita perlu yang namanya berubah, saudara ya. Nah, saudara, tadi saya katakan expected dan unexpected. Yesus adalah ahli di dalam perubahan. Kalau kita lihat kemana aja Yesus berjalan, ada perubahan. Betul? Buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Betul? Ada begitu banyak perubahan yang Yesus kerjakan. Tetapi Yesus juga mengalami yang namanya perubahan yang tidak enak. Dia ditipu, dia dikhianati oleh siapa? Yudas, bendaharanya Yesus. Ini saya lagi ketawa banget nih saudara ya. Baru ngeh ya saudara, selama ini bertahun-tahun kita pikir Yesus tuh berjalan pelayanannya pas-pasan, miskin. Tapi kalau kita renungkan lagi, Yesus tuh pelayanannya kaya banget loh saudara. Kalau enggak dia gak pakai bendahara. Ngapain kalau gak ada duit pakai bendahara? Yesus tuh pelayanannya kaya sekali saudara. Makanya dia ada bendahara, namanya siapa? Yudas. Ini melengseh sedikit ya saudara. Artinya Yesus dekat gak sama bendaharanya? Dekat. Tetapi dia dikhianati oleh Yudas. Dia ditolak oleh Petrus. Petrus menyangkal dia. Siapa lagi? Lazarus sahabatnya meninggal. Yohanes Pembaptis ya sepupu jauhnya juga meninggal dipenggal. Dia ngalamin perubahan juga yang gak enak saudara. Tetapi kalau kita lihat saudara, Yesus meresponi perubahan itu dengan benar. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat 2. Paulus bilang begini, bahwa hidup ini adalah seumpama sebuah perjalanan. Setuju? Bahkan ada yang bilang perlombaan. Ada lagi yang bilang hidup ini peperangan Bu Ola. Soklah yang mana yang kamu mau percaya. Terjadilah menurut imanmu. Kalau engkau percaya hidupmu adalah peperangan, ya terjadilah menurut imanmu. Kalau engkau bilang hidupmu seumpama perlombaan, ya terjadilah menurut imanmu. Kalau engkau percaya bahwa hidupmu adalah perjalanan, terjadilah menurut imanmu. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan saudara, ada begitu banyak hal yang kita lewati. Yang expected maupun yang unexpected. Bagaimana kita bisa meresponi perubahan dengan benar? Yang pertama saudara ya, Roma 12 ayat 2. Perubahan dari cara pandang kita. Cara memandang kita itu harus mengalami perubahan. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. Betul saudara? Tetapi berubah oleh
cara pandangmu supaya engkau bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah. Betul saudara, apa sih yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita? Sering saya katakan, kehendak Allah di dalam hidup kita, kita sehat. Amin. Kita beruntung. Amin. Kita terus naik. Amin. Kita kepala. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Betul. Dan supaya kita bisa memahami, saudara ya, memahami apa yang berkenan kepada Dia, apa yang menjadi kerinduan Dia. Bilang kiri kanannya gini, Tuhan gak mau kita sakit. Amin saudara. Nah tapi kok saya sakit bu? Ya mungkin kamu kecapean. Ya mungkin kamu salah makan. Ya mungkin kamu kena virus. Karena apa? Kamu hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Di mana ada penyakit, di mana ada kematian, di mana ada virus, di mana ada kecelakaan. Bilang lagi kiri kanannya, makanya kamu perlu Tuhan. Makanya kita perlu Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Betul saudara? Seringkali susah loh saudara keluar dari zona nyaman. Zona nyaman tuh bukan bicara sesuatu yang nyaman. Zona nyaman tuh bicara yang menjadi kebiasaan kita. Itu zona nyaman kita. Belum tentu zona nyaman kita itu nyaman. Sehingga orang lain bisa bilang begini, kok kamu bisa ya kayak begitu? Kok kamu bisa ya kayak begitu? Ya Allah bisa karena biasa. Ada bilang begitu ya. Betul saudara? Banyak orang maunya, oh enggak, kalau saya enggak buat begini, Tuhan marah sama saya. Tuhan enggak berkenan sama saya. Tuhan enggak berkati saya. Tetapi hari-hari ini kita dibawa Tuhan untuk merubah cara pandang kita. Saudara, saya mau katakan tidak ada satupun perbuatan kita yang dapat merubah atau menambahkan apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib buat setiap kita. Di mana Dia berkata, it is finished. Amin. Nothing. Enggak ada perbuatan kita yang dapat menambahkan perbuatan Yesus yang sudah selesai di atas kayu salib. Tahukah saudara, hidup kita ini, hidup orang Kristen sebenarnya hidup meresponi dengan iman, kasih, karunia, kesetiaan Tuhan buat setiap kita. Amin. Bilang kiri kanannya, you are what you believe. Engkau adalah apa yang kau percaya. Nah, saudara, di sini dikatakan ya, saudara ya, berubah cara pandang kita. Di dalam Mazmur, di dalam kitab Mazmur, saudara, Mazmur 32 ayat 8, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mau menuntun kita dengan matanya. Terjemahan di dalam King James Version itu lebih luar biasa. Dikatakan begini, saudara. He will lead us with his eye. Dulu saya pikir, saya sama Pak Iwan tuh gini nih, lirik-lirikan, udah ngerti gitu kan ya, karena bergaul, karena intim gitu. Tapi ternyata kemarin ini saya dapat sesuatu yang lebih lagi. God will lead you with his eye. Artinya apa saudara? Tuhan mau menuntun kita dengan perspektifnya. Waktu Pak Iwan bangkrut, waktu kami ngontrak di Tebet, saudara, teman-temannya dia itu semua bernubuat. Iwan pasti ditinggalin Ola. Ola pasti tinggalin Iwan. Punya bini bedanya 14 tahun. Pasti Iwan ditinggalin. Itu perspektif manusia. Tetapi beda dengan perspektifnya Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan Tuhan yang merancangkan bangkrut. Bukan Tuhan yang merancangkan kecelakaan.
Tetapi aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Sekalipun kamu harus mengalami kebangkrutan, sekalipun kamu harus mengalami kerugian, tetapi rancanganku dan rencanaku di dalam hidupmu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kok. Sekarang kalau kami berdua bisa lihat-lihatan, kami bersyukur. Saya jadi begini ya karena dia. Dia jadi begitu ya karena saya. Kuncinya di mana? Responi dengan benar setiap perubahan yang expected maupun yang unexpected di dalam kehidupan kita. Saudara, karena sekali lagi saya mau katakan yang namanya perubahan itu adalah bagian dari kehidupan. Nah saudara, saya mau katakan oleh karena itu gimana strategi kita untuk menghadapi yang namanya perubahan saudara ya. Yang pertama saya mau katakan harus punya kemauan. Amin. Kemauan tuh luar biasa loh saudara. Ada pepatah yang bilang begini, kalau mau pasti banyak jalan. Kalau nggak mau, bilang kiri kanannya, lu pasti banyak alasan. Betul? Kalau mau, pasti banyak jalan. Tetapi kalau nggak mau, pasti kita banyak cari alasan, saudara. Jadi kemauan tuh punya sesuatu yang luar biasa loh di dalam hidup kita. Bilang yuk sama-sama, saya mau berubah. Jadi setiap perubahan di dalam kehidupan kita itu membawa perubahan yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara, ada sebuah cerita, ini saya lupa. Boleh tolong ditampilin Ariel ya. Ini ada seorang peserver yang luar biasa. Di mana gambarnya? Oh di sini. Oke. Tuh. Mana? Nih. Namanya Bethany Hamilton. Dia adalah seorang peseluncur dari Australia, peseluncur wanita. Dari umur 8 tahun, dari keluarga peseluncur, dari umur 8 tahun anak ini udah belajar berseluncur, berselancar ya saudara ya. Tetapi ketika umurnya 13 tahun dia hidup saudara, setiap hari, setiap pagi dia latihan. Kenapa? Karena dia punya cita-cita mau jadi international women surfer. Ya, dia latihan, dia begitu gigih latihan setiap hari, setiap pagi di umur 13 tahun, saudara. Waktu dia lagi berselancar, saudara, tangannya dimakan oleh ikan hiu. Nih. Tapi gambar next berikutnya tuh, lihat saudara. Tetapi saudara, setelah dia sembuh, gak tunggu lama loh saudara. Dia kembali naik ke papan seluncurnya. Kalau saudara perhatikan seorang peselancar, apa yang paling dia butuhkan untuk bisa berselancar? Keseimbangan, makanya mereka gini. Biar seimbang. Betul pernah jembatan begini? Karena jembatannya terlalu kecil, ngapain begini? Keseimbangan, bukan disalip. Keseimbangan, betul saudara? Untuk seimbang. Tetapi sebagai seorang peselancar, tangannya satu hilang. Gampang gak? Tapi dia tanya sama mentornya, mungkin gak kalau aku bisa menjadi peselancar internasional? Mungkin gak aku kembali berselancar? Mungkin gak aku jadi juara wanita peselancar? Mentornya bilang, pelatihnya bilang begini, mungkin tapi susah. Dia bilang begini, itu cukup buat saya. Saya cuma butuh kata mungkin. Saudara, kita di dalam Tuhan, enggak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Bilang kiri kanannya enggak gampang emang. Enggak gampang, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita mesti keluar dari kebiasaan lama kita. Ini yang saya sama Pak Iwan lagi lakukan hari-hari ini. Saya lagi dapat tugas baru. Saudara ya, tiap pagi saya mesti bangun jam 3 sampai jam 5 pagi. Saudara ya, untuk apa? Untuk berdoa, untuk menunggu suara Tuhan. Sharpen my spirit, saudara. Di dalam pendengaran saya.
Saudara, Pak Iwan tahu sendiri. Kalau bahasa saya terceleng-celeng saya. Tiap hari gini, aduh olah gak tahan, olah ngantuk sekali. Saudara, gak mudah. Berkali-kali saya lewat, berkali-kali. Tapi kemarin saya punya kesaksian yang luar biasa sekali. Saudara, saya capek banget 2 hari yang lalu. Sampai di mobil aja saya udah tidur, olah capek banget. Suami saya bilang udah tidur lah, olah tidur. Iya. Tapi saya bilang begini, sebelum saya tidur saya pasang alarm. Saya pasang alarm gak jam 3, saudara, 3.15, 3.30, 3.45. Handphone saya pasang alarm, iPad saya pasang alarm. Sebelum tidur saya bilang ini, Tuhan Yesus, olah capek banget. Tapi besok pagi tolong bangunin ya. Olah mau dengar suara Tuhan. Saudara, pagi-pagi kalau nggak salah jam 5:30 atau 6:30 ternyata. Kami berdua bangun, kaget saudara. Saya bilang, saya kaget seperti seolah-olah, aduh saya kelewat sama tugas saya. Saya kelewat untuk bangun. Tetapi waktu saya diam sebentar, waktu saya berdoa, Roh Kudus seperti taruh di dalam hati saya. Alarm saya, baik yang di handphone maupun yang di tab, tidak ada satupun yang bunyi. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa loh. Kita punya Tuhan yang mengerti kemampuan kita. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Bilang kiri kanannya, bukan Tuhan yang nyiksa kita. Amin. Itu Tuhan kita. Tetapi dia berjalan bersama dengan kita. Dia mau bilang begini, yuk nak, sekalipun kita ngelewatin perubahan, yuk jalan bareng sama aku. Biar perubahan ini membawa engkau semakin luar biasa bersama dengan aku. Supaya perubahan ini membawa engkau semakin lebih lagi kenal aku. Bukan cuma hanya melalui firman Tuhan, tetapi engkau mengalaminya bersama dengan aku. Amin, saudara. Di sini saya catat, saudara ya, strategi untuk menghadapi, untuk menang yang namanya atas transisi kehidupan. Yang pertama, ubah kebiasaan kita. Keluar dari zona nyaman kita. Sekali lagi, ubah yang menjadi kebiasaan kita. Kalau kita mau hasil yang berbeda, kita harus melakukan hal yang berbeda, baru bisa dapat hasil yang berbeda, saudara ya. Yang kedua, menggunakan sumber daya. Saudara, sekarang tuh udah banyak sumber daya, betul gak? Ada YouTube khotbah, ada podcast khotbah, ada buku-buku rohani, ada Alkitab, gak kayak zaman perjanjian lama. Tunggu Roh Kudus datang dulu baru bisa dengar suara Tuhan. Sekarang udah ada Alkitab, surat-surat yang dikumpulkan, yang ada tertulis supaya saudara dan saya bisa baca dan percaya. Amin, saudara. Gunakan sumber daya itu, saudara. Lalu ini juga penting, lingkungan. Firman Tuhan katakan apa, saudara? Bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Bahkan ada satu quotes yang berkata, show me your friends and I will show you your future. Betul, saudara. Dan ini yang luar biasa, saya juga baru tangkap, saudara. Ternyata yang bisa nepain orang, kalau kata Pak Iwan, yang bisa nularin orang tuh orang sakit. Orang sembuh gak bisa nularin orang. Orang sakit baru bisa nularin orang. Pilih-pilih di lingkungan mana kita mau berada. Lingkungan yang membangkitkan kita atau lingkungan yang membuat kita semakin malas cari Tuhan. Atau lingkungan yang membawa kita semakin kita rajin cari Tuhan. Lalu saudara dikatakan apa? Replace bad things dengan good things. Atau dengan kata lain, ubah kebiasaan buruk ganti dengan kebiasaan yang baik. Ada orang berkata begini, saya mau berhenti ngerokok. Tapi susah, pasti dia akan balik lagi. Untuk apa? Ngerokok lagi. Kenapa? Karena ingat ya, tubuh ini udah dijadikan ngerekam. Ngerekam, betul ya. Betul, di Alkitab gak ada tertulis dilarang merokok, cuma adanya di pom bensin gitu ya. Ada satu hamba Tuhan bilang begini, saudara, iya betul gak ada tertulis bahwa di Alkitab itu dilarang merokok, gak ada, adanya cuma di pom bensin, saudara ya. Tetapi saudara, ini tubuh merekam baik hal yang buruk maupun hal yang baik.
Waktu seseorang mau berhenti merokok tetapi dia nggak replace, nangkep ya? Nggak menggantikan dengan kegiatan yang baik yang lain, pasti waktu dia katakan, oh hari ini saya mau berhenti merokok. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, pasti nggak tahan. Hari ketujuh mungkin seminggu kemudian, nanti dia balik lagi ke sini. Ada yang punya pengalaman pribadi? Saya punya pengalaman pribadi, nggak mau makan dessert, balik lagi. Kenapa? Karena saya nggak pernah menggantikannya dengan yang baik. Contohnya makan banyak buah-buahan gitu loh. Kepengen manis makan buah-buahan gitu loh. Jadi harus diganti, harus di-replace saudara. Nggak bisa tuh namanya, oh ganti begitu aja nggak bisa. Karena tubuh ini udah kebiasaan merekam saudara ya. Jadi harus menggantikan kebiasaan yang tidak baik dengan kebiasaan yang baik. Lalu yang terakhir saudara, declare ya. Kita harus memperkatakan apa yang kita rindukan. Saudara, ini yang saya lakukan. Setiap pagi saya berdoa, saya katakan Tuhan terima kasih. Aku jadi berkat. Saya udah mulai rubah. Saya enggak doa lagi Tuhan saya minta diberkati. Saya rubah doa saya, Tuhan saya mau jadi berkat. Saya mau jadi berkat. Saya mulai melihat diri saya luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, dan saya mulai memperkatakannya, Tuhan terima kasih. Tuhan pakai olah. Tuhan terima kasih. Saya mulai bayangkan terima kasih buat suami yang luar biasa. Saya ulang lagi kebiasaan saya yang dulu. Saya ulang lagi. Saya perkatakan buat anak-anak saya. Buat istri anak-anak saya. Udah mulai saya bayangkan. Bu Ola ke rada gelo. Enggak apa-apa saudara. Itu firman. Itu bukan rada gelo tetapi itu firman saudara. Bahwa saudara dan saya harus mendeklar. Nih yuk kita lihat ayatnya sebentar. Ayat yang terakhir ya. Yosua 1 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan katakan begini. Bertindaklah sesuai hukum dan ketetapan firman Tuhan. Jangan menyimpang, firman Tuhan bilang apa? Supaya kamu beruntung. Bahasa Inggrisnya prosper and sukses. Di dalam perjalanan hidup kita nih saudara ya. Waktu kita berjalan ya. Ada lagunya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Puguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Nah di dalam perjalanan ini ada banyak hal yang kita lewati. Yang unexpected, yang expected. Tapi firman Tuhan katakan bilang apa saudara? Bertindak sesuai firman. Sekalipun saudara dan saya experience unexpected things. Tapi lakukan, responi sesuai firman. Firman Tuhan bilang begini, supaya engkau prosper and sukses. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan begini. Di dalam perjalanan ini ada yang unexpected, ada yang expected. Ada nangis, ada ketawa. Ada untung, ada rugi. Tetapi firman Tuhan katakan begini. Perkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Supaya engkau bertindak. Maka ada hasilnya saudara ya. Bukan cuma perkatakan, bukan cuma renungkan. Supaya kita bertindak, maka firman Tuhan bilang begini, engkau akan berhasil dan beruntung. Amin. Saudara, perjalanan kehidupan yang namanya perubahan itu selalu ada. Bilang kiri kanannya selalu ada. Dan gak pernah berhenti.
Betul saudara, tetapi bagaimana kita meresponinya. Meresponi dengan firman Tuhan, itu menentukan hasil di dalam hidup kita. Amin, yuk kita bangkit berdiri. Saudara diberkati pagi hari ini, amin, amin. Gak takut sama perubahan ya, amin. Karena kita punya yang pasti, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak akan layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa, hamba-Mu selesai berkata-kata, tetapi aku percaya Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kami akan terus ajarin kami, akan terus ingatkan kami, sadarkan dan insyafkan kami. Tuhan, segala sesuatunya boleh mengalami perubahan, tetapi ada satu yang pasti, yaitu Engkau, janji-Mu dan kasih-Mu yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menjadikan kasih-Mu, firman-Mu menjadi dasar di dalam hidup setiap kami. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, karena segala sesuatunya di dunia ini akan berlalu Tuhan. Tetapi Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami. Kami mau katakan apapun yang akan kami lewati di tahun 2024, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Tuhan gak pernah rancangkan kecelakaan. Bahkan setiap perubahan di dalam musim kehidupan kami, Tuhan sanggup pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tahun 2024. Biarlah kami mau melihat tahun 2024 sebagaimana Tuhan melihat tahun ini. Tahun di mana kami boleh lebih lagi dekat sama Tuhan. Tahun di mana kami boleh tinggal in your upper room Tuhan. Tahun di mana kami mengenal hati Tuhan lebih lagi Tuhan. Sehingga apapun yang disodorkan oleh tahun 2024, kami percaya kami aman di dalam janji Tuhan. Bahkan kami percaya kami dipisahkan Tuhan, karena ada janji-Mu buat setiap kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Kami mau mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh duduk seperjamuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di mana di dalam perjamuan kudus Engkau sendiri yang melayani kami ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada terobosan Tuhan yang Tuhan kerjakan buat setiap kami. Kami mau menyambut perjamuan kudus ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Setiap kita yang bersyukur sama-sama katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu yang luar biasa Tuhan.
Kami tahu Tuhan perubahan akan terjadi pada kehidupan kami, tapi perubahan itu yang menguatkan kami semua. Berkat itu selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kalau kami akan menyambut tubuh dan darah-Mu sebagai perjamuan kudus. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Hamba serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kami akan minum dan makan dengan cara yang benar, dengan iman percaya kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menyambut tubuh dan darah-Mu. Ampuni segala kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami semuanya Tuhan, untuk layak di dalam perjamuan kudus ini Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti ini di tangan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Kristus, bukan dengan roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih perjamuan kudus yang sudah kami terima Tuhan. Dan kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang berbeban berat, kami sudah diberikan kelegaan. Kami yang butuh jawaban, Kau sudah siapkan jawaban untuk kami. Kami tahu Tuhan dalam perjamuan kudus ini ada mujizat yang luar biasa yang kami akan alami Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi untuk Engkau Tuhan, Engkau begitu baik atas kami semua. Hamba serahkan anak-anak-Mu hari ini semua Tuhan Yesus. Kau terus sertai, berkati, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan mereka semua, atas kami semua ada pada kami. Kau akan selalu menuntun, Kau selalu memberkati kehidupan kami.
Kau akan memimpin dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Seberapa banyak saudara diberkati hari ini, angkat tangan saudara. Amin. Kini tiba saatnya untuk memberi. Kok pada diem aja? Tepuk tangan dong. Kalau memberi itu harus sukacita, amin. Jangan menerima doang yang sukacita, amin. Sekarang saya mau tes lagi sekali lagi ya. Sekarang waktunya untuk memberi. Itu Tuhan di atas tuh langsung panggil, cut, kasih berkat. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah menyatu dengan kami. Terima kasih, kami bersyukur sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia Tuhan buat kami. Tiba waktunya kami memberi, biar Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, haleluya. Come on. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, come on. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari katakan haleluya. Soraklah, wow, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, sorak haleluya, soraklah, haleluya, wow, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, come on. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari angkat tangan kita, katakan bersorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Wow, wow, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati kamu. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kita mau dengarkan pengumuman. Ibadah Raya GPI Wow, Minggu 18 Februari 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina. Perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GPI Wow, Minggu 25 Februari 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Rendri Chandra Dinata.
Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. It's my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. It is my joy to sing. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. There's no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Oh. Puji Tuhan, ada pengumuman. Ada Ada pengumuman sedikit ya. Ada pengumuman tambahan Bapak Ibu. Sebentar kita keluar dari tempat ini ada nasi uduk, ada yang memberkati kita hari ini Pak Yohanes yang berulang tahun tuh ada di sini. Ayo dong Pak Yohanes. Nah, dia memberkati kita dengan makanan jasmani, puji Tuhan. Nah, sebentar juga ada kelas baptisan tapi mungkin belum ready, jadi mungkin hari ini kita akan briefing dulu untuk anak-anak yang akan ikut kelas baptisan. Saya sih encourage ya untuk kita ikut kelas baptisan ini, baik yang sudah dibaptis maupun yang belum dibaptis, supaya kita tuh ngerti benar-benar kenapa dibaptis. Ini ada anak saya di sini yang paling gede nih, si Koko. Dulu waktu dia dibaptis, pendeta yang baptis nanya, "Kok kenapa kamu mau dibaptis?" Disuruh oma, disuruh mama, disuruh papa. Waduh, saya tuh kayak ketempeleng loh saudara ya. Saudara, kalau kita cuma dibaptis doang tanpa pengertian, tanpa iman, judulnya kita tuh cuma basah doang ya. Jadi saya mengencourage kalau yang belum terlalu ngerti ya, boleh mau ikut sudah dibaptis tapi mau ikut kelas baptisannya, atau yang mau dibaptis bukannya sekarang masih nanti-nanti, ayo ikut kelas baptisannya supaya ngerti. Supaya apa saudara? Saya mau katakan begini, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan supaya saudara dan saya jadi orang yang biasa-biasa loh. Bilang kiri kanannya, kamu tuh luar biasa. Amin saudara, kita tuh adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin ya saudara ya. Oke, sebelum kita pulang kita mau terima doa berkat dari Bapak Gembala. Oh sorry, doa syafaat dulu, mana? Oh Ibu Maya, silakan. Shalom Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita Mari bangkit. berdiri. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sungguh amat dan terlalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul. Bukan kebetulan kami mendengar firman-Mu, bukan kebetulan kami lebih diberkati lagi pada pagi hari ini atas firman yang luar biasa Tuhan. Benih yang tidak fana ini ditabur oleh Pastor Yola, demikian juga dengan gembala kami Pastor Iwan. Itu adalah harga yang sangat besar yang Engkau berikan. Benih yang tidak fana ini Tuhan, biar terus berakar, bertumbuh Tuhan. Dan biarlah kami mengerti Tuhan, pada saat kami merenungkan siang dan malam, benih ini boleh kami akses semua kuasa-Mu dengan iman Tuhan Yesus dan iman kami, dan melahirkan semua keajaiban, semua mujizat yang sudah Engkau siapkan buat kami. Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan, apa yang sudah Engkau tabur, kami lebih mengerti lagi Tuhan, bahwa kami sudah disembuhkan, kami sudah diberkati, kami sudah dilepas dengan segala keterikatan Tuhan yang iblis mencoba untuk mengikat. Tapi dengan kuasa darah Yesus, pagi ini kami sudah merdeka dengan kuasa-Mu, karena darah-Mu mengalir di dalam diri kami, di dalam keluarga kami. Anak cicit orang benar selalu diberkati dan tidak akan tergeletak. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Dalam perubahan setiap musim dalam hidup kami, ada Tuhan Yesus. Kami pegang tangan-Mu dan Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan, karena terlalu cinta Engkau pada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah fokus kami kepada diri-Mu Tuhan, pada Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan semua di kayu salib.
It is finished. Thank you Jesus. Tuhan, kami juga berterima kasih dengan gembala kami Bapak Niko, dengan juga Pak Sony Tuhan yang sudah menjadi pelindung kami dalam gereja ini. Berkati mereka Tuhan, juga dengan Pastor Iwan dan Pastor Ola dan keluarganya. Tuhan, biarlah para gembala ini boleh menjadi gembala yang luar biasa, yang mengetahui visi misi Engkau Tuhan, mengetahui isi hatimu, pikiranmu Tuhan, sehingga kami selalu tahu kemana with your eye you lead us all. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kelas-kelas yang ada di GBI Wow ini Tuhan. Apakah itu doa pagi, apakah itu sekolah minggu, apakah itu untuk baptisan. Tolong Tuhan, Engkau yang mengirim orang-orang yang butuh Tuhan, supaya mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami semua di sini Tuhan bukan biasa-biasa aja. 2024 we are amazing children of God yang membuat perubahan Tuhan. Kami tidak peduli siapa pemerintah yang akan datang. Kami tidak peduli dengan perubahan, tapi yang kami peduli Engkau ada bersama kami siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami akan pulang pada siang hari ini dengan tidak biasa-biasa, karena perubahan yang baik sudah terjadi di dalam diri kami. Dan buat yang berulang tahun Tuhan, Bapak Yohanes, kami juga percaya Engkau sudah memberkatinya. Hari-harinya Engkau pakai luar biasa Tuhan, buat istri, anak, cucu, cicitnya Tuhan, sehingga orang boleh melihat bahwa Tuhan Yesus yang hidup di dalam dirinya adalah Tuhan Yesus yang dahsyat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Biarlah Bapak Gembala kami memberkati. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.